Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jebi Febriansyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara, kelas Sabtu pagi Cibubur. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis dan Hukum yang berjudul Etika dalam Dunia Bisnis. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Untuk bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dan dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam bisnis, kita wajib memperhatikan etika agar dipandang sebagai bisnis yang baik. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya, pengusaha selalu menggunakan nuraninya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Menciptakan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, K11, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
perlunya adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu sebagai berikut. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kedua, kesatuan. Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen. Ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Prinsip keadilan atau keseimbangan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya. Prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat dan prinsip keadilan. Terakhir, tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan mankai bisnis atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Kendala-kendala dalam bisnis, pencapaian tujuan etika bisnis. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, dan lain-lain. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya. Politik dan ekonomi yang belum. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik, yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Lemahnya penegakan. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan organisasi seperti kepala dinas beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Etika bisnis
Bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem, prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu memiliki produk yang baik, memiliki manajemen yang baik, dan memiliki etika. Sekian dari saya. Terima kasih.